الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis 572. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latunqadanna ural islami urwah fa kullama intaqadat urwah tashabbatha an-nasu billati taliha فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة رواه ابن حبان في صحيحه. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Setiap kali ada tali Islam yang lepas, orang-orang akan berpegang kepada tali Islam yang berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah hukum. Dan yang terakhir kali lepas adalah sholat. Dikatakan Ibn Hibban dalam sahihnya. Dalam hadis ini, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa tali Islam itu akan lepas satu persatu. Apa maknanya? Kata Syekh bin Baz, maknahu dhahir. Maknanya jelas. Anal Islam kullama ishtaddat qurbatuhu kathural mukhalifuna lahu wan naqiduna li'urah. Bahwa Islam semakin terasing, maka semakin banyak orang yang menyelisihi Islam. Semakin banyak yang menyelisihi, maka akan semakin banyak orang yang melepaskan tali Islam itu. Artinya meninggalkan kewajibannya, meninggalkan perintah-perintahnya. Sampai suatu nanti Islam akan benar-benar terasing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing, dan akan kembali menjadi asing. Kemudian Nabi menjelaskan apa tali Islam yang pertama kali lepas. Artinya ditinggalkan manusia. Yang pertama kali ditinggalkan oleh manusia, kata Rasulullah apa? Hukum. Dan ini sesuai dengan yang Rasulullah kabarkan, Pak. Di mana dari semenjak zaman dulu banyak negeri-negeri Islam itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan hukum Allah. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Hanya negara Saudi saja yang masih mempraktikkan hukum Islam. Adapun negara-negara Islam yang lainnya, mereka tidak mau. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Rasulullah, yang terakhir kali lepas adalah sholat. Dan hadis ini, Pak, kita ambil faidah
bahwa hadis ini merupakan bantahan terhadap kaum Khawarij. Karena orang Khawarij punya keyakinan bahwa setiap hakim, setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Ini akidah Khawarij. Mereka berdalil dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Orang Khawarij memahami ayat ini, Pak, bahwa semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah meyakini tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Dalilnya mana? Dalilnya pertama, di zaman Rasulullah ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Siapa dia? Najasyi. Najasyi pemimpin Habasyah. Masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah menyolatkan tidak dengan sholat gaib. Menyolatkan dengan sholat gaib. Berarti itu menunjukkan Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian para sahabat ketika memahami ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun wa innamal kufru alladhi la yanqudu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah kafir dalam ayat ini, yaitu kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau, yaitu kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya para ulama tidak seperti di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Padahal Khalifah Ma'mun jelas-jelas mempraktekkan, memberlakukan undang-undang Mu'tazilah. Bahkan memaksa para ulama untuk punya keyakinan Mu'tazilah. Meyakini bahwa ya Al-Quran itu makhluk. Dan keyakinan Mu'tazilah yang lainnya. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun bukan berarti, Pak, berhukum dan hukum selain Allah itu tidak wajib. Wajib. Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, dosa dia. Kalau dia punya keyakinan bahwa hukum yang dia buat, yang dia lakukan ini sama dengan hukum Allah, maka para ulama semua sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Iya. Atau dia punya keyakinan boleh, nggak apa-apa berhukum dan hukum selain Allah. Para ulama pun sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Adapun kalau dia meyakini bahwa berhukum dan hukum Allah itu wajib, tapi dia ngikutin hawa nafsu, atau dia ketakutan dari negara adidaya misalnya, kalau dia melakukan menjalankan hukum Allah dia bakalan terjadi macam-macam dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Iya. Seperti halnya Najasyi tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena ketakutan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Hadis ini dijadikan dalil oleh madhab Hambali. Kafirnya orang yang meninggalkan sholat.
Karena Rasulullah mengatakan tali Islam yang pertama kali lepas adalah hukum. Dan yang terakhir lepas adalah apa? Sholat. Berarti kalau terakhir lepasnya menunjukkan bahwa pelakunya sudah bukan muslim lagi. Itu mazhab Hambali. Ya. Adapun mazhab jumhur sebagaimana sudah kita pernah bahas, mereka belum mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka kesepakatan ulama ijma orang ini murtad dari agama Islam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Hadis berikutnya, Mu'an Ummi Aiman radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukis salata muta'ammidan fa innahu man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah lepas dari tanggungan Allah dan Rasulnya. Ya. Apa maksudnya Pak? Telah lepas dari tanggungan Allah dan Rasulnya. Menurut madhab Hambali, artinya kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Sedangkan menurut madhab jumhur yang belum mengkafirkan, artinya Allah tidak menjamin dia masuk ke dalam surga. Namun ia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Allah memaafkannya. Di sini menunjukkan Pak, betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Iya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin qala man taraka sholata fala dinalah. Siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama untuknya. Artinya orang ini sudah tidak punya agama. Artinya dia murtad dari agama Islam. Iya. Dan ini pendapat sudah kita sebutkan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu keyakinan atau pendapat kebanyakan para sahabat. Banyak para sahabat punya keyakinan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bukan lagi muslim, tapi statusnya kafir. Ya. Hadis berikutnya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala la imana liman la sholata lah wa la sholata liman la wudu'a lah. Tidak ada iman, artinya tidak sah iman bagi orang yang tidak sholat. Dan tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu. Dikeluarkan Ibnu Abdul Bar dan yang lain secara mauquf. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan lafaz man tarakas shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir. Hadis ini Pak kembali merupakan dalil madhab Hambali bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun karena malas, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak sah iman bagi orang yang tidak sholat. Ya. Dan tidak sah sholat bagi mereka yang tidak wudu. Berarti orang yang nggak sholat imannya nggak sah. Makanya banyak para ulama ya di zaman ini mengatakan bahwa sholat itu merupakan pokok keimanan. Siapa yang meninggalkannya hilang imannya, alias nggak sah.
murtad dari agama Islam. Subhanallah. Betapa banyaknya kaum muslimin di zaman ini yang tidak sholat, Pak. Gak mau sholat, subhanallah. Iya. Hadis berikutnya, wa an Mus'ab bin Sa'ad qala qultu li abi ya abatah ara'aita qawlahu alladhina hum an salatihim sahun ayyuna la yashu ayyuna la yuhaddits nafsah qala laysa dhak innama huwa idha'atul waqt yalhu hatta yadhi'al waqt. Dari Mus'ab bin Sa'ad ia berkata, wahai ayahku. Ia bertanya kepada ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Hai ayahku, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sahun. Saha yashu itu artinya lupa. Ya, lalai. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa yang tidak lalai? Siapa orang yang tidak pernah dalam sholatnya berbicara dalam dirinya sendiri? Artinya Mus'ab memahami ayat ini, Pak. Maksudnya ayat ini itu orang yang khusyuk terus dari awal sampai akhirnya nggak pernah lalai. Kalau seperti ini berat sekali. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan, apa maksud ayat ini? Kata Sa'ad, bukan itu maksudnya anakku. Tapi maksud ayat ini yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Yalhu, dia lalai sampai menyia-nyiakan sholat. Waktu sholat sampai keluar dari waktunya. Asyik nonton bola. Ya, sampai akhirnya pas mau habis sholat, waktu sholatnya baru sholat, itu pun juga sholatnya cepet. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, Pak, itu sholatnya orang munafik, Pak. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Yajlis yarkubus syams. Dia sengaja menunggu-nunggu matahari mau terbenam. Ya. Lalu setelah matahari mau terbenam, dia langsung sholat. Ya naqara naqratal ghurab. Itu pun seperti gagak yang mematuk, kata Rasulullah SAW. Ya na'udzubillah min dzalik. Hadis berikutnya, wa an Naufal bin Muawiyah anna Nabi SAW qala man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa malah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Siapa yang meninggalkan salat, terluput dari salat, maka seakan-akan ia terputus dari keluarganya dan hartanya. Hadis ini menunjukkan ancaman, Pak, orang lain yang lalai dari sholat, sehingga ia terluput dari sholat, ya, karena kelalaiannya tersebut. Makanya Allah mencela dan mengancam. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Wail, apa itu wail, Pak? Imam Qatadah menafsirkan wail itu wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada dalam neraka Jahannam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya bakalan lumer, hancur. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka, neraka wail buat orang yang sholat. Kok sholat, orang sholat neraka wail. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dari sholatnya. Itu menyia-nyiakan waktunya. Enggak sungguh-sungguh dia untuk menjaga sholat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu kewajiban kita, Pak, jaga sholat. Ya, Allah mengatakan hafidhu ala sholati ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat asar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, orang yang serius pengen masuk surga, Pak, dia akan jaga betul sholatnya, Pak. Adapun orang yang nggak mau masuk surga, ya dia akan males-malesan dia masuk untuk menjaga sholat itu. Bahkan dia menganggap sholat itu beban buat hidupnya, Pak. Ada orang yang menjadikan sholat sebagai beban, banyak, Pak. Mau pergi ke masjid berat rasanya. Iya. Hatinya itu mau pergi sholat itu kayak, aduh. Tapi kalau nonton drakor semangat. Kalau main media sosial semangat. Tapi buat sholat, aduh, malas. Wallahi akhi, orang seperti ini sudah kena penyakit nifak, Pak. Karena sudah pernah kita sebutkan, Pak, sifat orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Maka orang yang malas-malesan pergi sholat, itu artinya dia terkena penyakit kemunafikan itu. Para sahabat dahulu paling takut, khawatir banget dengan yang namanya penyakit nifak itu, Pak. Iya. Sebagian sampai seorang tabi'in berkata, adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya takut kalau mereka terkena penyakit kemunafikan. Takut sekali. Sementara kita tenang-tenang aja. Subhanallah. Hadis berikutnya 578, hadis yang lumayan panjang ini. Wa an Samurah bin Jundub qala kana Rasulullah SAW mimma yukthiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya fayaqussu alaihi ma sya'allah an yuqass wa innahu qala lana dhata ghadatin innahu atani laylata ithnani. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit ya, sambil kita ambil faedahnya karena hadis ini panjang. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, Rasulullah SAW sering sekali berkata kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Lalu kalau ada sahabat yang bermimpi semalam, ia pun ceritakanlah kepada Rasulullah SAW mimpinya tersebut. Iya. Dan biasanya Rasulullah SAW mentakwilnya, Pak. Suatu pagi Rasulullah SAW bersabda, Innahu atani laylah itsnan. Semalam aku bermimpi didatangi oleh 2 orang, itu malaikat. Wa innahuma ibta'atsani. Dan 2 orang ini mengajak aku pergi. Wa innahuma qala li intaliq. Wa in intalaqtu ma'ahuma. Keduanya berkata kepadaku, ayo pergi. Maka aku pun pergilah bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qa'imun alaihi bisakhrah wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'si fayatlaw ra'sah fayatahadhadahu al-hajar fayakhudhuhu fala yarji'u ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Dan sesungguhnya kami, kata Rasulullah, melewati orang yang tidur berbaring. Lalu ada di sisinya orang yang membawa batu besar. Lalu orang itu mengayunkan batu itu dan menghancurkan kepala orang yang sedang tidur itu. Lalu batu itu menggelinding. Lalu orang itu pergi untuk mengambil batu itu. Ketika kembali, kepala orang yang dihancurkan itu sudah bagus lagi. Iya.
thumma ya'udu alaihi fayaf'al bihi mithla ma fa'al al-marratal ula. Lalu ia kembali menghancurkan lagi, menggelinding lagi. Balik lagi, kepalanya sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi, terus aja. Qala qultu subhanallah. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, subhanallah, ma hadan? Siapa dua orang ini? Kenapa ini? Qala li, maka dua malaikat itu berkata, intalik, pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin ala qafah. Wa idza akhar qa'imun alaihi bikallub min hadid. Lalu kami melewati orang yang tidurnya tertelungkup. Dan ada lagi satu orang ya memegang kalub. Kalub itu kayak celurit gitu, Pak. Ya. Kalub. Yang terbuat dari besi. Wa idza huwa yati ahada shiqqai wajhihi fayusharshir shidqahu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa ainahu ila qafah. Lalu orang yang membawa celurit ini, Pak, mendatangi orang yang sedang tidur tertelungkup itu. Lalu kemudian ia merobek mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya. Ya. Summa yatahawwal ila janibil akhar. Kemudian ia berpindah ke sisi yang berikutnya. Lalu kemudian ia lakukan lagi seperti yang pada sebelah kanan. Disobek. Ya, mulutnya, hidungnya, matanya. Ketika yang kiri sudah selesai, yang kanan bagus lagi. Disobek lagi terus. Ya. Maka Rasulullah bersabda, subhanallah, mahadan. Subhanallah, siapa dua orang ini, kata Rasulullah SAW. Maka dua orang itu berkata, intalik, pergi. Fantalaqna, kami pun pergilah. Fa'ataina ala mithli tannur. Lalu kami melewati sebuah tanur. Tanur itu kompor, Pak. Iya. Tanur itu untuk memasak itu apa sih? Ya. Kalau menanak nasi itu zaman dulu itu pakai apa sih? Kalau orang Sunda nyebutnya seeng. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Iya. Tanur bahasa Arabnya, Pak. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Ternyata dalam tanur itu terdengar suara-suara gaduh. Fattala'na fihi, lalu kami melihat ke dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan wanita-wanita yang telanjang. فَإِذَا هُمْ يَأْتِهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبْ دَوْدَوْ. Ternyata di bawah mereka ada apa? Lahab, api yang sangat panas dari bawah mereka. Ketika api itu naik ke mereka, maka mereka berusaha keluar, tapi nggak bisa. Dan mereka kesakitan, menjerit. Lalu aku berkata, maha ula, siapa mereka itu? Maka kedua malaikat itu berkata, intalik, pergi. Fantalaqna, kami pun kemudian pergi. Fa'ataina ala nahar, lalu kami mendatangi sebuah sungai. Ahmar mithlid dam, airnya merah seperti darah. Wa idza fin nahar rajulun sabih yasbah. Ternyata di sungai itu ada orang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahar rajulun qad jama'a indahu hijarah. Di pinggir sungai ada orang yang sudah menunggu dan mengumpulkan batu.
Wa idza dzalika sabih yasbah ma yasbah thumma ya'ti dzaka alladhi qad jama'a 'indahu al-hijarah ya fayafgharu fahu fayulqimu hajara. Lalu orang yang berenang itu berenang menuju orang yang mengumpulkan batu itu. Ketika telah sampai dibuka mulutnya, masukin batu. Iya. Kemudian balik lagi dia berenang. Kemudian balik lagi, dimasukkan lagi batu. Lalu aku berkata, mahadan. Siapa dua orang ini? Dua malaikat itu berkata, intalik, pergi. Fantolakna, kami pun pergi. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang wajahnya itu menyeramkan. Ka'akrahi ma anta ra'in rajulan ya mir'ah. Ya. Wajahnya itu enggak pernah ada yang seserem itu, kata Rasulullah SAW. Wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Dan ternyata ia sedang menjaga api supaya api itu jangan padam. Lalu aku berkata, siapa dia? Dua malaikat itu berkata, intalik, pergi. Fantolakna, kami pun pergi, kata Rasulullah SAW. Fa'ataina ala rawdatin mu'timatin fiha min kulli nurir rabi'. Lalu kami mendatangi suatu taman yang hijau, yang sangat indah sekali. Ya. Di dalamnya terdapat banyak sekali ya tanaman-tanaman yang indah. Wa idza bainal dhahrai rawdah rajulun tawil. Dan ternyata di tengah taman itu ada seorang laki-laki yang sangat tinggi badannya. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat wajahnya. Ya kepalanya karena saking tingginya orang itu. Ya. Wa idza haula rajul min aktsari waldan ra'aituhum qad. Dan ternyata laki-laki itu, kata Rasulullah, dikelilingi oleh anak-anak kecil. Banyak sekali, kata Rasulullah. Lalu aku berkata, mahada, siapa orang itu? Maka malaikat itu berkata, intalik, pergi. Fantolakna, kami pun pergilah. Fa'ataina ala dawhatin azimah lam arau dawhatan qad a'zam wala ahsan minha. Lalu kami pun pergilah ke sebuah dawhah, ya, yaitu sebuah kebun taman yang belum pernah aku melihat seluas itu dan seindah itu. Lalu kemudian keduanya berkata, irqa fiha, naiklah kepadanya. Fartaqaina ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin walabini fiddatin. Maka kami pun naiklah, dan ternyata di situ ada kota yang bangunan-bangunannya terbuat dari emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah. Lalu kami pun mendatangi pintu kota tersebut. Fastaftahna, dan kami minta dibuka pintunya. Faputihalana, maka dibukalah pintu tersebut. Fadakhalnaha, kami pun masuk ke dalam kota tersebut. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqim ka'ahsani ma anta ra'in. Wa syatrun minhum ka'akbahi ma anta ra'in. Lalu kami disambut oleh orang-orang yang sebelah badannya bagus banget, sebelahnya lagi buruk banget. Ya. Qala lahuma. Lalu kemudian dua malaikat itu berkata kepada orang-orang tersebut, idhabu faqa'u fi dzalikan nahar. Pergilah kalian dan mandilah di sungai tersebut. Wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdhu fil bayad.
Ternyata kata Rasulullah SAW, sungai tersebut mengalir dan airnya sangat putih sekali. Fadhahabu fawaqa'u fih. Mereka pun pergilah ke sungai tersebut dan mereka pun nyebur ke dalamnya. Tsumma raja'u ilaina. Kemudian mereka pun kembali kepada kami. Qad dhahaba dzaka sau anhum. Maka yang buruknya itu sudah hilang. Jadi bagus semuanya. Fasaru fi ahsani surah, dan mereka pun menjadi manusia yang paling bagus bentuknya. Qala li. Lalu keduanya berkata kepadaku, itu dua malaikat itu, hadhihi jannatu adan. Ini surga Aden. Wa hadha manziluk, dan ini rumahmu. Qala fasama basari su'udan. Lalu aku melihat ke atas. Fa'idha qasrun mithlu rababah al-bayda. Ternyata di sana ada istana bagaikan awan yang berwarna putih. Lalu kedua malaikat itu berkata, hadza manziluk, itu rumahmu. Lalu aku berkata kepada keduanya, barakallahu fikuma, fadharani fa'adkhulahu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Biarkan aku masuk ke dalam rumah itu. Maka dua malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ammal an fala. Untuk sekarang tidak. Karena Rasulullah belum meninggal dunia. Wa anta dakhil, dan kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Qultu lahuma, lalu aku berkata kepada dua malaikat itu, fa inni qad ra'aitu mundhu laila ajaban. Dari tadi aku melihat keanehan-keanehan. Famal ladzi ra'ait, tolong ceritakan kepadaku keanehan-keanehan yang aku lihat itu. Maka dua malaikat itu berkata, inna sanukhbiruk, kami akan mengabarkannya kepada kamu. Adapun yang pertama, yang dihancurkan kepalanya dengan batu, maka orang ini orang yang tadinya sudah hafal Quran. Lalu ia tinggalkan dan ia tidur dari sholat 5 waktu. Artinya dia malah meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal dia sudah hafal Quran, sudah belajar Quran, sudah paham Quran, ditinggalin, Pak. Akhirnya diadab dalam kuburnya dengan dihancurkan kepalanya itu. Adapun orang yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, hidungnya disobek sampai ke tengkuknya, matanya disobek sampai ke tengkuknya. Fa inna rajul yaqdu min baitihi fayaktibul kadzbah tablughul afaq. Itu orang yang keluar dari rumahnya lalu membuat kedustaan, di mana kedustaannya tersebar kemana-mana. Bikin isu, Pak. Iya, kalau zaman sekarang kayak wartawan, Pak. Bikin berita-berita hoax, sebar kemana-mana. Wah, ini ngeri, Pak. Akan diadab oleh Allah dengan cara seperti itu. Yang suka menyebarin berita hoax, hati-hati, Mas. Ya, akan diadab seperti itu. Adapun laki-laki yang telanjang dan wanita yang telanjang dalam tungku api itu, mereka para pelacur dan pezina. Adapun orang yang berenang di sungai darah itu, lalu dimasukkan batu ke dalam mulutnya, itu pemakan riba. Adapun orang yang kamu lihat wajahnya sangat menyeramkan, itu malaikat Malik, penjaga api neraka. Adapun laki-laki yang sangat tinggi di tengah taman, itu Nabi Ibrahim ayahmu. Adapun anak-anak yang ada di sekitar orang itu setiap anak yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, di atas fitrah. Sudah masuk Isya ya? Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah.
Pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang bos menyuruh karyawan untuk absen sholat subuh di grup WA? Jika tidak sholat, maka akan direview kinerjanya dan bisa mempengaruhi kontrak karyawan. Ini bos yang fakih, Mas. Kenapa? Karena sholat itu sangat pengaruh dengan kinerja, Pak. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dulu Umar bin Abdul Aziz kalau ingin mengangkat seseorang sebagai pegawainya, yang pertama kali diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz apa? Sholatnya. Nah, orang yang bagus sholatnya, insya Allah dia amanah dalam bekerja. Siapapun yang betul-betul menjaga sholatnya, Allah akan berikan kekuatan dia untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sungguh-sungguh menjaga salatnya, menjaga khusyuknya, menjaga rukunnya, dan yang lainnya, insya Allah dia nggak berani korupsi, Pak. Baik korupsi waktu, apalagi korupsi duit. Tapi kalau orang yang sholat saja dilanggar, ya, Allah saja berani dimaksiati, apalagi untuk memaksiati siapa? Bos. Allah aja dimaksiati, apalagi bos kecil buat dia. Makanya bagus nih bos seperti ini. Dia kalau jadi bos, yang harus antum perhatikan dari karyawan itu sholat, Pak. Ya, karena memang sholat itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang, Pak. Amanahnya dan yang lainnya. Apakah orang tua yang sudah wafat tahu bila anak yang soleh mendoakannya? Ada hadis, ya, bahwa amalan seseorang itu diperlihatkan kepada kerabatnya yang sudah meninggal. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan juga disahihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan juga hadis ini. Jadi hadis ini memang termasuk hadis yang diperselisihkan apakah sahih atau dhaif. Namun banyak ulama yang mensahihkan atau menghasankannya. Tapi bukan berarti, Pak, hadis itu menjadi hujah bagi orang yang suka tawasulan kepada mayat. Bukan. Karena yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa diperlihatkan kepada mayat yang sudah meninggal itu amalan kebaikan dan amalan keburukan kerabat-kerabatnya. Nah, tawasul kepada mayat termasuk amal kebaikan apa keburukan? Keburukan, bukan kebaikan itu. Ya. Apa benar doa seorang anak lebih baik dari menyembelih unta untuk orang tua yang telah wafat? Saya nggak tahu dalilnya. Memang adanya hadis, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza mata al-insan, apabila seorang insan meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amalih, maka akan terputus semua amalnya. Illa min salas, kecuali apa? 3. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa apa? Mendoakannya.
Di situ Nabi mengatakan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Berarti ini anjuran bahwa seorang anak hendaknya banyak-banyak apa? Mendoakan orang tua. Cuma untuk dikatakan bahwa itu lebih baik dari menyembelih unta untuk orang tuanya, artinya dihadiahkan pahalanya kepada orang tua, saya nggak tahu dalilnya apa. Ya. Namun tentunya Pak, doa yang terus-menerus antum lantunkan untuk orang tua antum, jelas itu lebih baik. Daripada sebatas menyembelih unta, pahalanya disadiakan, selesai setelah itu. Ya. Apakah ada dalilnya orang yang setelah salat fardu lalu mau melaksanakan salat sunnah rawatib berpindah tempat? Pertama, dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW ya, ketika beliau mau salat sunnah, beliau maju atau mundur. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai berpindah tempat atau keluar. Atau sampai berbicara atau keluar, berpindah tempat. Maka atas dasar itu Pak, hadis yang menyebutkan tentang berpindah tempat itu bagi mereka yang mau menyambung sholat dengan sholat berikutnya tanpa ada jeda. Jadi kalau antum mau menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah tanpa ada jeda, maka harus berpindah. Adapun kalau ada jeda itu dengan zikir, maka tidak perlu berpindah, karena itu sudah mencukupi. Ya, dalam riwayat Muawiyah dari hadis yang diriwayatkan Muslim, nah Rasulullah SAW antu sholatun bisolah hatta yatakallam au yakhruj. Rasulullah SAW melarang sholat disambung dengan sholat berikutnya secara langsung sampai dia berbicara atau keluar. Ya. Bolehkah berhaji menggunakan visa pekerja? Hajinya sah, tapi dia melanggar peraturan. Ya. Kalau ketahuan, ya lumayan bisa dibalikin sama di Saudi. Kalau ketahuan tuh ketangkep gitu, ya dibalikin. Kisah mimpinya Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka itu merupakan kejadian yang akan datang, atau saat ini surga dan neraka sudah ada isinya, Ustadz? Pertama Pak, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Jahmiyah. Ya. Yang kedua Pak, apakah surga dan neraka sudah ada isinya? Jawabnya, kalau itu berupa roh saja, ya bisa saja ya rohnya itu masuk ke dalam surga atau ke neraka. Adapun secara jasadnya tidak. Bedakan alam roh dengan alam jasad. Makanya di hari kiamat yang akan masuk ke dalam surga jasad dan rohnya secara sempurna. Adapun alam kubur itu alamnya roh yang dominan. Makanya disebutkan dalam hadis, orang yang mati syahid dimasukkan rohnya ke dalam perut burung yang berwarna hijau, dan burung itu terbang kemana? Ke pohon-pohon surga. Lalu roh itu dikembalikan ke tempatnya di bawah arash. Setelah dibawa ke dalam surga, dikembalikan lagi ke sebuah tempat di bawah arash. Berarti itu menunjukkan roh itu masuk surga. Lalu dikembalikan lagi kemana? Ke tempatnya di bawah arash. Ya, demikian. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV di mana